Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi amma ba'd. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmatnya, sehingga jika kita menghitung nikmat tersebut tidak akan mampu kita untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kalian, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Maka di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat iman. Ini adalah nikmat yang besar, nikmat yang tidak diberikan kecuali hanya kepada orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara nikmat harta, semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta. Karena seseorang tidak akan meninggal dunia melainkan semua rizkinya telah habis diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana orang muslim ataupun orang kafir diberikan harta oleh Allah. Begitu juga kalau kita berbicara tentang nikmat, keindahan paras, ketampanan ataupun kecantikan, semua orang diberikan oleh Allah. Baik orang itu adalah orang yang patuh kepada Allah, taat kepada Allah, ataupun ahli maksiat, diberikan semuanya. Begitu juga dengan nikmat sehat. Semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kepada hambanya yang diinginkan kebaikan ataupun yang tidak. Semua diberikan. Akan tetapi ketika kita berbicara nikmat iman, nikmat berjalan di atas sunnah, beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tidaklah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan kepada orang-orang yang diinginkan kebaikan padanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa saja yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan dipahamkan agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau antum ingin melihat apakah Allah cinta kepada antum, karena kita semua mengaku cinta kepada Allah, maka kalau ingin melihat apakah Allah juga mencintai kita, lihat di mana Allah menempatkan kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di majelis-majelis ilmu, maka itu adalah bukti Allah juga mencintai kita. Bukan hanya kita saja yang mencintai Allah, tapi Allah juga membalas cinta kita dengan cintanya. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita ucapkan untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga datangnya hari kiamat kelak. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah beliau secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi. Tidak langsung terang-terangan disampaikan kepada orang Quraisy semuanya. Akan tapi beliau melihat kepada siapa yang memiliki hati yang bersih, kepada siapa yang beliau percaya. Kemudian setelah itu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Kemudian melalui wasilah Abu Bakar, walillahil hamd, Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu sahabat-sahabat terbaik Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Ammar bin Yasir,
kemudian Abdullah bin Mas'ud dan lain sebagainya yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Dan dakwah secara rahasia ini, ikhwati fillah, atau dakwah secara sirriyah ini berlangsung kurang lebih selama 3 tahun. Perlu dicatat, berlangsung selama 3 tahun. Sekali lagi, dakwah secara sirriyah atau dakwah secara sembunyi-sembunyi atau rahasia ini berlangsung selama 3 tahun. Di dalam kurun waktu 3 tahun ini dikatakan oleh banyak sejarawan, di antaranya Ibnu Ishaq dalam kitab Tarikh beliau mengatakan dalam waktu 3 tahun ini Nabi SAW berhasil mendapatkan pengikut kurang lebih 50 sampai 60 orang. Jadi selama dakwah 3 tahun berlangsung, Nabi SAW diikuti oleh orang-orang yang pertama masuk Islam, kurang lebih jumlah mereka 50 sampai 60 orang. Namun ala kulli hal ada di antara para ulama yang khilaf. Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan 130 orang. Ya, ada yang mengatakan 130 orang. Ya, sekali lagi kita katakan inilah sirah. Inilah sirah yang mana kita tidak melihat kejadian langsungnya, namun dengan banyaknya riwayat yang datang kepada kita, maka bisa disimpulkan ada yang mengatakan 50 sampai 60 orang, kemudian ada yang mengatakan 130 orang yang dikatakan qadimul Islam, namun tidak diketahui pasti jumlah mereka berapa sebenarnya. Ala kulli hal, ini jumlah yang kita sebutkan. Namun kemudian kita lanjutkan, ikhwati fillah azzani Allah wa iyyakum, tentang tema kita pada kesempatan ini, yaitu al-jahru bid-da'wah, atau berdakwah secara terang-terangan. Kalau kemarin 3 tahun secara sembunyi-sembunyi, masih takut mengatakan atau mendakwakan Islam secara langsung kepada kaum Quraisy di depan umum. Sekarang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan kepada masyarakat Quraisy. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu. Jadi keluarga terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Di antaranya Banu Hashim. Dan Banu Hashim, ada yang mengatakan Banu Hashim saja, ada yang mengatakan Banu Abdul Muttalib juga. Ala kulli hal ada beberapa pendapat yang mengatakan tentang hal tersebut. Kenapa kita harus tahu siapa keluarga terdekat Nabi? Karena di antara hal yang harus kita ketahui bahwasanya keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhak menerima sedekah, tidak berhak menerima zakat, ya. Maka tidak boleh ketika mereka adalah Banu Hashim, keluarga Nabi, tidak diberikan zakat kepada mereka, namun mereka mendapatkan khumus di dalam ghanimah. Ini berkaitan dengan masalah fiqhiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu. Di antaranya Banu Hashim tadi yang paling dekat, kemudian Banu Abdul Muttalib dan lain sebagainya. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan lemah lembutlah engkau wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengikutimu dari golongan kaum mukminin. Fa in 'asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Kalau saja ketika engkau mendakwakan mereka wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, ada di antara mereka orang yang frontal, yang langsung menolak dengan cara yang tidak dibenarkan, tidak baik muamalahnya di dalam penolakannya. Maka katakan kepada mereka, inni bari'um mimma ta'malun. Katakan kepada mereka, aku berlepas diri daripada apa yang telah mereka kerjakan. Jadi apapun yang antum kerjakan, silahkan. Yang penting kita sudah sampaikan. Itu saja. Karena prinsip di dalam dakwah ini,
di dalam Islam ini adalah tidak ada paksaan di dalam agama. Sehingga banyak ayat kita mendengarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma 'alaina illal balaghul mubin." Tidak ada kewajiban bagi kita, bagi kami kata Muhammad, Nabi Muhammad. Jadi Allah menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad mengatakan tidak ada kewajiban bagi kami kata Muhammad. Beliau dengan nada sopannya mengatakan tidak ada kewajiban bagi kami kecuali hanya menyampaikan. Urusan hidayah itu adalah urusan Allah. Kita sampaikan, kita tegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Urusan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala itu urusan lain. Karena hidayah itu ada hidayah yang dari manusia dan ada hidayah yang dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu dua, ada hidayatul irsyad dan ada hidayatul taufik. Hidayatul irsyad, hidayah atau memberikan petunjuk dengan cara membimbing itu dimiliki oleh semua kita. Nabi, Rasul, kita semuanya kaum muslimin mempunyai hidayatul irsyad namanya. Membimbing, berhak kita membimbing siapapun yang kita inginkan. Akan tetapi ketika hidayatul taufik itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Itu hak yang tidak boleh diganggu gugat oleh manusia. Murni milik Allah Subhanahu wa taala. Maka namanya hidayatul taufik. Maka ikhwati fillah azzani Allah wa iyyakum, sekali lagi urusan di dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar ini adalah urusan kita semua, namun dengan catatan tentu yang pertama harus berilmu, yang kedua adalah harus bersabar, dan yang ketiga adalah harus lemah lembut di dalam mendakwahkan agama ini. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam firman-Nya, la ikraha fid din. Tidak boleh atau tidak ada paksaan di dalam agama ini. Jangan ketika melihat orang yang non-muslim, kemudian diberikan peringatan tentang surga dan neraka, dikatakan ini Islam, agama yang benar. Kemudian kita akan seret tangannya, kemudian kita akan paksa dia memegang kerah bajunya misalkan, memaksa mereka untuk memeluk agama Islam. Karena tabiat kita ikhwati fillah, sebagai manusia, kita tentu menginginkan semua orang terdekat kita akan berada di dalam kebaikan. Terutama dalam hal ini adalah tentang agama Islam. Maka ketika ada di antara keluarga kita yang mana mereka belum mengenal sunnah, atau wal'iyadzubillah ada yang masih kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, berbeda agama dengan kita misalkan. Jangan serta-merta karena kecintaan kita yang besar kepadanya, langsung kita tarik tangannya, tarik kerah bajunya, pegang kepalanya misalkan, harus tidak mau tidak, harus memeluk agama Islam, enggak boleh. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama ini. Karena sesuatu yang dipaksakan, maka tidak akan berbuah manis biasanya. Contohnya ketika mereka terpaksa masuk Islam, gara-gara menghormati antum atau takut kepada antum, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, mereka baru saja keluar dari kekufuran, masuk Islam, belum lama antum tinggalkan, kembali kepada agama sebelumnya. Ya ini yang terjadi, mereka akan murtad. Kenapa? Karena dipaksa. Yang kedua, kalau dipaksa, apa yang akan terjadi? Akan timbul duri di dalam daging, sifat kemunafikan pada diri mereka. Karena mereka dipaksa, akhirnya mereka ingin menghancurkan Islam dari dalam. Ini banyak terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka takut akan diperangi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya mereka menjadi orang yang berpura-pura memeluk agama Islam, padahal mereka bukan Islam, sehingga mereka merusak agama Islam dari dalam. Wal'iyadzubillah. Maka Allah mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kenapa enggak boleh paksa orang? Karena orang yang berakal itu kata Allah, kita sudah jelaskan. Ini tabayyana ar-rusyd, ini kebenaran. Minal ghayy, ini keburukan. Sudah jelas dua-duanya. Wa hadainahun najdain kata Allah dalam ayat lainnya.
Kami tunjukkan kepada manusia dua jalan. Jalan kebenaran dan jalan keburukan. Semua sudah dibukakan oleh Allah. Tinggal kita memilih. Mana yang ingin kita berjalan di atasnya. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa lam fisama laha. Wallahu samii'un 'alim. Maka siapa di antara mereka yang kufur terhadap taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh mereka telah berpegang teguh kepada tali agama Allah yang kuat sekali. Tidak ada yang bisa memisahkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah turun ayat yang kita bacakan tadi, ikhwati fillah azzani Allah wa iyyakum, jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ashiratahu al-aqrabin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan semua keluarga terdekatnya. Wahum Banu Hashim. Mereka adalah Banu Hashim. Wa ma'ahum nafarun min Bani al-Muttalib. Dan di antara mereka juga adalah sebagian daripada Bani Muttalib. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka setelah mengucapkan alhamdulillah dan bersyahadat dengan syahadatut tauhid, Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai khutbahnya di depan mereka dengan perkataan innar ra'ida la yakdzibu ahlahu. Ketahuilah wahai keluargaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang, hatta orang itu adalah orang yang paling buruk, paling bohong, paling berkhianat. Tidak mungkin mereka akan membohongi dan mengkhianati keluarganya sendiri. Jadi Nabi mengatakan, kalaupun aku ini adalah penjahat, tidak mungkin aku akan membohongi kalian. Kalau aku ini adalah pembohong, walaupun aku adalah terkenal raja bohong, tetapi kalau berbicara dengan kalian tidak mungkin aku berbohong, karena kalian adalah keluargaku. Kemudian wallahi law kadzabtun nas jami'an ma kadzabtukum. Demi Allah, sekiranya aku berbohong kepada semua manusia yang pernah aku temui, kata Nabi, aku tidak akan pernah sekali-kali berbohong kepada kalian sebagai keluargaku. Walau gharartun nasa jami'an ma gharartukum. Dan andai aku berbuat curang kepada semua manusia yang ada di muka bumi ini, aku tidak akan pernah berani sekali-kali berbuat curang kepada kalian. Wallahilladzi la ilaha illahu. Demi Allah, Tuhan yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkannya, inni la Rasulullah ilaikum khassatan wa ilan nasi kafatan. Sesungguhnya aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan seorang utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian secara khusus. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku ini adalah utusan Allah terutama kepada kalian. Baru setelahnya kepada semua orang. Wallahi la tamutunna kama tanamun. Demi Allah, kalian itu akan mati sebagaimana kalian tidur. Wala tub'atsunna kama tastayqilun. Dan kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat sebagaimana kalian bangkit daripada tidur kalian. Enggak ada susah payah. Enggak ada susah payah. Begitu juga dengan kematian. Setelah kematian, setelah tidur, ada alam mimpi. Begitu juga setelah kematian ada alam barzakh. Setelah kita tidur, kita akan kembali ke dunia nyata. Begitu juga setelah kematian, akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Jadi dua hal ini adalah sama prosesnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat kita, siapa yang pernah sadar setelah kita tidur, kemudian kita masih bisa bangun besok pagi? Enggak ada. Enggak ada yang tahu rencana Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang tidur namun tidak bangun-bangun. Banyak. Inilah kematian. Maka Nabi mengajarkan kepada kita doa bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ada hikmah di balik doa ini. Nabi mengatakan segala puji bagi Allah
yang telah menghidupkan aku, menghidupkan kami setelah kami diwafatkan. Maka dikatakan oleh ahlul ilm bahwasanya tidur itu adalah mati kecil. Kalau kematian yang yang sudah habis ajal kita itu adalah mati besar, maka tidur adalah mati kecilnya. Namun keduanya sama prosesnya. Tidak ada yang pernah sadar. Kita nggak tahu kapan ajal kita. Kita nggak tahu kapan ajal kita dan kita tidak akan tahu kapan kita akan dibangkitkan. Kapan hari kiamat itu akan datang. Namun ketika itu semua terjadi, seolah-olah kita itu berpindah dari satu alam dengan cara spontan. Tidak ada yang melihat kembali ke kenangannya, nggak ada. Maka segampang itu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita. Sehingga doa Nabi tadi, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami diwafatkan dan kepadanya kami akan dikembalikan. Nabi mengingatkan kita bahwasanya tidur itu harus menjadi pengingat bagi kita. Harus menjadi pengingat bagi kita bahwasanya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tuhasabanna bima ta'malun, dan kalian wahai keluargaku kata Nabi akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apapun yang telah kalian kerjakan. Wala tujzauna bil ihsani ihsana wa bisu'i su'a, dan kalian ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan kebaikan akan dibalas pula dengan kebaikan. Kalau kalian melakukan keburukan, maka kalian akan dibalas dengan keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innahal jannatu abada awin naru abada. Dan ketahuilah wahai keluargaku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah kematian, setelah dibangkitkan oleh Allah, hanya dua pilihan. Hanya surga atau neraka tempatnya. Tidak ada yang ketiga. Tidak ada yang ketiga. Hanya ada surga atau neraka. Ketika kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, dengan surga. Ketika keburukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nerakanya, wal'iyadzubillah. Maka orang-orang yang mendengarkan atau keluarga Nabi yang mendengarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan yang baik. Semua yang berbicara kepada Nabi saat itu berbicara dengan nada yang elok didengar, nada yang indah untuk didengar, nada yang bukan frontal ya, kecuali Abu Lahab, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan saking ibaratnya kita bilang sok jagonya Abu Lahab, nunjuk Nabi dua tangannya begini-gini, ya, begini-gini. Kalau kita mungkin nunjuk orang satu saja. Abu Lahab nggak puas satu tangan, capek, ini lagi naik. Ini capek, naik lagi. Dihujat Nabi seharian penuh. Sampai turun, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kenapa kedua tangannya? Karena kedua tangannya yang menunjuk Nabi, bukan satu tangannya. Ini sebagian ulama tafsir mentafsirkan demikian. Kemudian apa kata Abu Lahab? Kata Abu Lahab, "Khudhu ala yadayhi qabla an tajtami'a alaihi al-'arab, fa in sallamtumuhu idzan zallaltum, wa in mana'tumuhu qutiltum." Abu Lahab mengatakan, ini nih, orang ini, Muhammad ini, genggam kedua tangannya, ikat dia, jangan biarkan dia kabur, jangan biarkan dia kabur, bila perlu penjara istilahnya ya. Kenapa? Karena kalau ada orang lain yang mendengarkan perkataannya ini, bisa bahaya. Semua orang Arab itu akan berkumpul untuk menuntut pada Nabi Muhammad ini. Semuanya kata Abu Lahab. Dan kalau kalian serahkan Nabi Muhammad kepada mereka, maka kalian telah menghina kaum kita, kaum Quraisy, Banu Hashim. Akan tetapi kalau kalian ingin membela keluarga kita, Muhammad ini, kalian akan diperangi oleh orang Arab. Nggak ada pilihan yang baik di sini kata Abu Lahab. Maka sekarang pegang dia, jangan biarkan dia menyebarkan ajaran ini.
Ini adalah perkataan Abu Lahab. Kemudian apa kata Abu Thalib yang mendengarkan hal tersebut? Fawallahi, Abu Thalib mengatakan, imdi lima umirta bihi. Wahai Muhammad, lakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Fawallahi, demi Allah, la azalu uhawwituka wa umanni'uka. Demi Allah, aku akan senantiasa mengikutimu, mengikuti jejak langkahmu, dan aku akan menghalangi orang-orang daripada berbuat buruk kepadamu. Ghairu anna nafsi la tutawwi'uni ala firaqi dini Abi Abdul Muttalib. Tapi sayangnya wahai Muhammad, beliau mengatakan tadi, aku akan mengikutimu, mengikuti kemana engkau pergi, aku akan menjagamu, karena ini adalah agama yang benar. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, semua agama yang ada, agamanya Muhammad adalah agama yang paling baik katanya. Tetapi beliau katakan di sini, tapi sayangnya wahai Muhammad, aku nggak sanggup untuk meninggalkan agama nenek moyangku Abdul Muttalib, agama bapakku Abdul Muttalib. Maka ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, dari dua hal ini perlu kita ketahui ada beberapa faidah yang sangat luar biasa yang harus kita ketahui, faidah yang penting. Yang pertama, kenapa Abu Lahab? Kenapa Abu Lahab dan umumnya orang Quraisy menolak dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Padahal ya, kalau kita berbicara, jika ada di antara keluarga kita yang akan menjadi orang besar, tentu kita semua akan mendukungnya. Tidak usah jadi nabi ibaratnya. Ada di antara kita yang ingin menjadi, misalkan yang tren sekarang tentara, atau ingin menjadi anggota DPR misalkan. Semua kita akan menyokongnya, mensupportnya. Kenapa? Karena ketika dia berhasil, kita pun akan bangga dengannya. Kita pun akan dipermudah. Ya, kita pun akan dipermudah oleh mereka. Dan kita akan bangga dengan apa yang telah dicapai oleh keluarga kita. Tetapi kenapa? Ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwah ini kepada keluarganya, bahkan pamannya yang telah membebaskan budak karena Nabi Muhammad lahir saat itu, dan ini kita sudah bahas pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang paling gembira terhadap kelahiran Nabi Muhammad adalah Abu Lahab. Tapi kenapa ketika menyebarkan dakwah Islam ini, ternyata yang pertama kali membangkang dan satu-satunya orang yang ngomongnya kasar kepada Nabi Muhammad adalah Abu Lahab? Alasannya adalah pertama, karena harta. Masyarakat Quraisy saat itu ada 360 patung di sekitaran Ka'bah. Dan kota Mekah itu merupakan pusat perdagangan. Pernah kita bahas kemarin ketika Nabi SAW pergi ke Syam untuk yang kedua kalinya pada saat usia beliau 25 tahun. Kita katakan bahwasanya di antara metode Nabi di dalam berjualan, berdagang, beliau menjual barang dari Mekah ke Syam. Dari Syam habiskan nanti untungnya untuk membeli barang di Syam. Kemudian dibawa balik lagi ke Mekah, dijual habis di Mekah. Artinya apa? Mekah ini adalah pusat perdagangan. Tempat orang, ibaratnya turis-turis datang, ya. Orang-orang ketika datang ke Mekah, mereka menyembah berhala-berhala. Di antara mereka ketika ingin menyembah satu berhala dengan keunikan ini, ya pergi ke berhala tersebut, cari berhala yang model lain, kemudian menyembah dan lain sebagainya. Maka harta, banyak uang, banyak aset pada Quraisy ini. Maka ketika orang Quraisy dengan dakwah Nabi yang mengajak kepada Tuhan yang satu, maka tentunya patung-patung itu harus dihancurkan, harus dihilangkan. Maka siapa lagi yang mau mengunjungi Ka'bah? Siapa lagi yang mau berdagang ke Mekah?
Siapa lagi yang mau datang berziarah ke Mekah? Enggak ada. Maka ekonomi akan menurun. Ini yang pertama. Yang kedua, dikatakan oleh sebagian ahlul ilm, karena Banu Makhzum dengan Banu Hashim ini selalu saling tanafus, berlomba-lomba satu sama lain. Berlomba-lomba satu sama lain di dalam kebaikan tentunya. Jadi Abu Lahab adalah pimpinan Banu Hashim, termasuk pimpinan Banu Hashim, kemudian Abu Jahal. Abu Jahal ini adalah pimpinan Banu Makhzum. Dua-duanya orang Quraisy. Dua-duanya adalah orang atau suku yang paling mulia di Arab. Jadi Quraisy itu banyak. Di antaranya Banu Hashim, kemudian Banu Makhzum. Pimpinannya Banu Makhzum adalah Abu Jahal. Dan kemudian Banu Hashim di antara pimpinannya adalah Abu Lahab, paman Nabi SAW. Kedua suku ini, kedua kaum ini sama-sama sudah puncak teratas dalam kebaikan, sangat-sangat terkenal. Jadi Abu Jahal mengatakan, diriwayatkan Abu Jahal mengatakan, ketika orang Banu Hashim bersedekah, kita juga bersedekah. Ketika Banu Hashim mereka menolong orang lain, kita juga harus menolong orang lain. Tapi masalahnya, kalau di antara Banu Hashim lahir seorang nabi, kita siapa? Masa saya akan jadi nabi? Ya, jadi hasad mereka, biar nggak kalah Banu Makhzum dari Banu Hashim, maka sengaja tidak beriman Abu Jahal, karena iri dan dengki. Ya, na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, di antara faidah dari perkataan paman Nabi SAW, ghairu anna nafsi la tutawi'uni ala firaqi dini Abdul Muttalib. Abu Talib paham bahwasanya agama Nabi Muhammad adalah agama yang paling benar. Tetapi kenapa tidak mau beriman? Karena beliau mengatakan, aku tidak sanggup untuk meninggalkan agama Abdul Muttalib atau agama nenek moyangku. Maka ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, semua nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pasti alasan kaumnya adalah mereka mengikuti agama nenek moyang. Karenanya dikatakan oleh para ahlul ilm, pangkal daripada kesesatan itu adalah nenek moyang. Taklid, maaf, bukan maksud ana mengatakan nenek moyang itu sesat semua, enggak. Maksud ana adalah kita yang beragama tapi taklid buta kepada nenek moyang. Nenek moyang bilang A, kita harus ikuti. Nenek moyang bilang B, kita ikuti. Padahal Al-Quran dan Sunnah mengatakan tidak demikian. Taklid buta. Tetapi kalau nenek moyangnya yang diikuti adalah Nabi Ibrahim misalkan. Nabi Ibrahim adalah nenek moyang kita juga. Termasuk Nabi Muhammad, ya, mereka berjalan di atas sunnah, berjalan di atas Al-Quran, di atas wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau nenek moyang demikian yang diikuti, maka tidak masalah. Tetapi kalau nenek moyang yang diikuti adalah penyembah berhala, penyembah patung, orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka ini adalah pangkal daripada keburukan di atas muka bumi ini. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, menceritakan tentang orang Quraisy ketika Nabi SAW mendakwahi mereka, kenapa kalian menyembah patung dan lain sebagainya? Apa jawaban mereka? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun, kata Allah. Kalau dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, apa jawaban mereka? Bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Enggak, kami enggak mau ikuti apa yang Allah turunkan. Tapi kami ikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kita, kata mereka. Kemudian Allah menjawab, apakah kalian akan tetap ikuti nenek moyang tersebut walaupun nenek moyang tersebut tidak berakal? Allah katakan, maka nenek moyang kalau berakal mengikuti sunnah, silakan diikuti, tidak masalah. Tetapi kalau tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka jangan diikuti. Kalau salah, jangan diikuti. Kita ini adalah zaman modern.
Zaman kita adalah zaman modern. Zaman yang semua AI ada. Kita bisa bertanya saking mudahnya. Jangan lagi ada ketika ada tradisi misalkan harus ketika memasuki hutan harus menyembelih ayam untuk agar tidak diganggu oleh penunggunya misalkan. Jangan percaya hal-hal demikian. Enggak ada. Ada jembatan atau deker, jembatan kecil, kemudian ketika kita melewatinya harus kita nyalakan lighting kiri misalkan atau klakson sebagai bentuk tanda kita menghormati penunggunya. Enggak usah. Kita ini zaman modern. Kenapa kita harus percaya dengan hal-hal yang demikian? Bukan kita tidak percaya hal yang gaib. Namun masalahnya kita mengagungkan mereka sama dengan kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan jangan duduk di atas atau di depan pintu, afwan. Jangan duduk di depan pintu karena nanti nggak bisa datang rezeki. Antum cari di AI misalkan, nggak ada itu. Ya, jangan duduk di bawah tempat air jatuh itu dari genteng. Karena akan sakit dan lain sebagainya. Enggak ada hal-hal tersebut, enggak ada larangan. Jangan menunjuk kuburan, jangan menunjuk pelangi dan lain sebagainya. Jangan pergi ketika orang sedang menguburkan jenazah. Jangan keluar rumah ketika orang sudah azan. Ya bagaimana antum makan jamaah kalau enggak keluar rumah, ya? Itu semua adalah hal-hal yang berasal dari nenek moyang kita dan kita teliti dengan dalil. Islam tidak datang untuk menghancurkan tradisi. Tidak. Tetapi Islam datang untuk memfilter, menyaring tradisi mana yang dibolehkan. Contohnya, nanti ada riwayat lain ketika Nabi berdakwah, beliau mengatakan ya sobaha. Sama dengan riwayat tadi, cuma lain jalurnya. Beliau naik ke atas bukit Sofa, kemudian beliau berteriak. Beliau berteriak mengatakan ya sobaha, ya sobaha. Terus menerus beliau ucapkan sampai berkumpul semua orang. Ini adalah tradisi orang Quraisy. Antum tahu ini adalah tradisi orang Quraisy. Kenapa diikuti oleh Nabi? Bukankah Islam katanya melarang untuk mengikuti tradisi nenek moyang? Tidak, tidak demikian. Kalau salah tradisinya tidak boleh kita ikuti. Maka tradisi nenek moyang ini, ya sobaha ini, orang Quraisy ketika naik ke atas gunung, mereka merobek pakaiannya telanjang bulat, ya, merobek pakaiannya langsung di atas gunung, telanjang bulat, kemudian mereka ngambil pasir, taruh di atas kepalanya sambil teriak, ya sobaha. Maka Nabi naik ke atas bukit Sofa, berteriak ya sobaha, sebagaimana tradisi mereka di dalam memanggil orang kalau ada berita yang penting. Tetapi Nabi tidak merobek pakaiannya. Nabi tidak meletakkan pasir di atas kepalanya, tapi tradisi tetap dilakukan. Tidak masalah. Kalau tradisi itu baik, tidak masalah. Begitu juga dengan tasyabbuh bil kuffar misalkan. Menyerupai kaum kafir. Kalau tradisi mereka ada padanya kebaikan, tidak masalah. Contoh, orang Yahudi biasanya makan, ataupun orang Nasrani makan buah-buahan sebelum makan berat. Makan nasi dan lain sebagainya. Ini tradisi mereka ini. Ya. Kalau kita kapan? Cuci mulutnya pakai buah-buahan setelah nasi dulu. Nasi padang ya. Nasi padang, kemudian setelah itu baru makan jeruk misalkan dan lain sebagainya. Buah-buahannya diakhirkan. Tradisi mereka, ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, adalah makan buah-buahan dulu, baru setelah makan buah-buahan makan nasi. Dan ini adalah cara hidup sehat dan manfaatnya besar. Maka masa kita akan tasyabbuh dengan mereka? Tidak. Ya, karena ada kebaikan padanya. Tidak dikatakan tasyabbuh bil kufar. Begitu juga dengan misalkan pakai dasi, ya. Pakai dasi ya ini kerapian dalam suatu tempat. Maka tidak masalah jika itu ada kebaikan. Yang masalah itu adalah ketika tradisi itu terdapat padanya hal-hal yang merusak kepercayaan kita. Misalkan Islam melarang membuka aurat, tapi sekarang tradisinya ya
wanita-wanita menggunakan pakaian adiknya misalkan. Nah, ini kan ada tradisi, ya tidak boleh. Kenapa? Karena Islam melarang hal tersebut. Jadi tidak diperbolehkan. Ini maksud tradisi yang tidak diperbolehkan. Jadi jadikan Islam itu diikuti oleh tradisi, jangan jadikan tradisi itu diikuti oleh Islam. Begitu juga dengan Islam, kita Nusantara, Nusantara itu kita Islamkan. Jangan Islam itu kita Nusantarakan, beda. Ya, kalau kita membawa Islam ke Nusantara itu benar. Tapi kalau Islam itu kita filter dengan Nusantara, kalau nggak cocok itu tidak diperbolehkan. Maka jadikan Islam sebagai filternya. Karena rata-rata semua orang-orang yang telah dikatakan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mereka adalah orang yang tidak mau berpegang teguh kepada dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah atau wahyu Allah Subhanahu wa taala saat nabi mereka datang ya atau diutus. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surah Asy-Syu'ara ayat 70 sampai 77 menceritakan kisah Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, "Ma ta'budun?" Wahai kaumku, apa yang kalian sembah? Mereka mengatakan, "Qalu na'budu asnaman." Kami menyembah patung. Fanadhallu laha 'akifin, dan kami terus-menerus akif, i'tikaf berdiam diri di tempat patung tersebut. Qala hal yasma'unakum id tad'un? Kemudian Nabi Ibrahim sedikit mengejek. Emang dia mendengarkan kalau kalian berdoa? Au yanfa'unakum au yadurrun, dan bisa memberikan manfaat ataupun mudarat patung kalian, katanya Nabi Ibrahim. Apa jawaban mereka setelah dijelaskan tentang agama yang diturunkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim? Mereka mengatakan, qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami enggak mau dengar engkau wahai Ibrahim. Kami harus mengikuti apa yang kami dapatkan daripada nenek moyang kami. Ini perkataan mereka. Allah juga berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 23, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin." Begitulah wahai Muhammad, kami tidak pernah mengutus satu pun rasul sebelum engkau pada satu kampung, satu tempat, ya, melainkan apa? Qala mutrafuha, orang-orang yang mengingkari rasul tersebut mengatakan, "Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun." Kami akan mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Kami telah mendapati nenek moyang kami berada atau mencontohkan sesuatu, dan kami pun harus mengikuti contoh-contoh yang telah mereka berikan kepada kami. Jadi dikatakan oleh para ahlul ilm bahwasanya pangkal daripada keburukan itu adalah mengikuti nenek moyang mereka yang tidak berdasarkan ilmiah, ya, baik dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, inilah mengapa kita sebagai kaum muslimin harus senantiasa menjadikan agama ini adalah agama yang benar-benar kita terima daripada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu kita. Bukan warisan. Karena Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah dulu, ilmuilah dulu bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Baru setelah itu fastaghfir li dzambik, baru setelah itu masuk Islam dan mohon ampun terhadap dosa-dosa yang telah kalian lakukan. Jadi Allah ingatkan kepada kita harus berilmu dulu, baru kita memeluk agama Islam, baru kita bisa taat kepada Allah. Karena beda dalam bahasa Arab, ini keunikan bahasa Arab, ya. Beda, ada dua kata, khauf dan khosyah. Khauf ini takut, khosyah ini juga takut artinya. Tetapi Allah tidak pernah mengatakan ketika
afwan, ketika dalam firman Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dari hambanya hanyalah para ulama, orang yang berilmu. Kenapa? Apa bedanya khasyah dengan khauf? Dikatakan oleh para ulama, khauf itu adalah takutnya, misalkan kita kecil, ada orang yang besar mau bunuh kita, waliyazbillah. Ada orang bawa pistol, kemudian kita tidak punya senjata, mau nembak kita, itu khauf. Takut bukan karena kita cinta kepada mereka, bukan karena kita agungkan mereka, tapi takut kalau kita akan kalah. Ada singa, ya kita takut dengan singa misalkan. Tetapi kalau khasyah itu takut karena ta'zim, mengagungkan, karena mahabbah, cinta. Jadi bukan karena takut akan dibunuh dan lain sebagainya, enggak. Karena kita cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu Allah itu adalah zat yang menciptakan kita dan memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Maka kemudian kita cinta kepada Allah, kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah beda daripada khasyah dan khauf. Maka terus antum dan kita semua untuk senantiasa mempelajari ilmu agama sampai datangnya kematian kepada kita, agar kita bisa beragama kepada Allah dengan agama yang jelas, dalilnya daripada Al-Quran dan Sunnah, bukan mengikuti tradisi ataupun nenek moyang kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita lanjutkan setelah azan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan di azan dulu. Silakan jika ada ikhwah yang ingin bertanya. Nah, silakan. Anak yang menolak untuk dimasukkan ke pondok. Jadi kelas berapa kira-kira? Kelas 6. Jadi antum harus tahu ini, tidak ada istilah seorang anak itu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk ketika usia masih belum balik seperti itu. Hatta ketika usia mereka sudah balik, mereka adalah orang yang belum dewasa pemikirannya. Masih mereka melakukan sesuatu hanya dengan hawa nafsunya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, wala tattabi'il hawa fayadhillaka an sabilillah. Jangan kalian ikuti hawa nafsu, karena sejatinya hawa nafsu itu bisa menyesatkan kalian daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Yusuf, innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Sesungguhnya jiwa itu mengajak kepada keburukan, dan di antara keburukan ikhwati fillah adalah ketika kita menjauh daripada sumber daripada ilmu itu sendiri. Terutama di pondok itu adalah sumber ilmu. Kenapa? Karena akan dipelajari padanya ilmu alat. Ilmu alat. Apa yang dimaksud dengan ilmu alat? Kita berikan perumpamaan begini. Kira-kira antum bisa berilmu enggak kalau antum enggak bisa membaca? Tentu enggak bisa. Antum enggak bisa membaca, enggak bisa nulis, gimana antum bisa berilmu? Bisa berilmu dengan cara mendengarkan kajian-kajian, tapi tidak semaksimal ketika antum bisa membaca. Dan di pondok itu diajarkan agama dengan bahasa Arabnya, misalkan ilmu alatnya semua di situ.